warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Saya atas nama Sahriani dengan NIM 90200110. Saya atas nama Winarti Syahrudin dengan NIM 902001231024. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang shifting ke dunia digital dan influencer marketing. Jadi untuk videonya tonton terus ya. Arti. Tadi tuh ada aku baca kemarin tentang shifting ke dunia digital dengan influencer marketing. Tahu tidak apa itu? Oh, pernah Kak juga dengar tentang itu, tapi tidak terlalu paham Kak. Bisa Kak jelaskan kalau lebih detail? Bisa jadi shifting ke dunia digital itu adalah proses di mana sebuah bisnis itu mengadopsi teknologi digital ke dalam operasional mereka, di mana di dalam shifting ke dunia digital itu mencakup beberapa aspek, misalnya penggunaan platform e-commerce untuk penjualan, ada juga menggunakan sistem sosial media untuk pemasaran dan layanan. Kemudian yang ketiga juga implementasi sistem CRM atau Customer Relationship Management digital begitu. Oh, cukup komprehensif Jadi apa ya keuntungan yang bisa kita dapat dari shifting ke dunia digital ini? Oh, setahuku banyak, seperti meningkatkan efisiensi operasional, kemudian ada juga meningkatkan jangkauan pasar, kemudian ada juga meningkatkan daya saing di era digital. Begitu. Oh, paham Kak. Berhubung lagi bahas shifting ke dunia digital, pernah Kak juga baca artikel mengenai itu. Tapi ternyata berkaitan dengan influencer marketing. Influencer marketing, apa itu? Jadi influencer marketing itu salah satu teknik pemasarannya perusahaan untuk memanfaatkan orang-orang yang punya followers banyak di media sosial untuk mempromosikan produk atau jasa Kak. Oh, bagus. Jadi tapi bisa kapan menjelaskan kita lebih detail biar aku paham. Jadinya begini, influencer marketing itu yang pertama cari toko sosmed yang cocok sama produk Kak. Terus yang kedua itu buat kerjasama buat bikin konten yang menarik atau yang asli, jangan konten yang dibuat-buat. Terus yang ketiga, nanti tuh toko sosmed akan mempromosikan produk atau jasa di akunnya. Nah yang keempat itu kasih kode akun atau link kode diskon atau link untuk buat ukur hasilnya nanti. Terus yang kelima nanti kita hitung-hitung berapa dari untung atau kerugiannya dari hasil promosinya itu influencer. Tapi ada juga tipe influencer berdasarkan followersnya. Yang pertama itu nano influencer atau dari 10.000 atau dari 1.000 sampai 10.000 followers. Nah, yang kedua itu dari micro influencer atau dari 10.000 sampai 100.000 followers. Nah, yang ketiga itu ada namanya macro influencer dari 100.000 followers sampai 1 juta followers. Nah, yang terakhir itu ada namanya mega influencer dari 1 juta followers lebih. Jadi detailnya tapi apa keuntungan sama kerugiannya itu influencer marketing? Iya sih, pasti ada keuntungan dan kerugiannya. Dan yang pertama itu keuntungan itu jangkauannya luas. Banyak langsung tersebar ke banyak orang. Nah, sekarang juga orang lebih percaya sama influencer dibandingkan iklan-iklan biasa. Terus yang ketiga itu target sasarannya tepat. Kayak bisa ambil itu influencer berdasarkan target pemasaran Kak. Terus yang keempat itu kontennya bagus-bagus dan biasanya tuh para influencer itu kreatif. Terus yang kelima itu tidak terlalu mahal begitu. Tapi ada juga pasti kerugiannya. Nah, yang pertama kalau misalnya influencer ini bermasalah, kita juga bakal terkena imbasnya. Terus yang kedua juga susah diatur karena biasanya tidak bisa diikuti 24 jam ini tentang apa yang Mona bilang ini influencer. Terus yang ketiga itu hasilnya tidak pasti. Kadang followersnya banyak, tapi tidak peduli pengikutnya. Terus yang terakhir itu biasa juga ada tipu-tipuan. Kalau kayak followers yang dibeli atau palsu. Gitu. A few moments later. Oke, aku paham nih konsepnya. Bagaimana kalau misalnya dikasih contoh ke lapangan? Oh bisa boleh contohnya tuh ambil bisnis laundry. Nah misalnya ada laundry namanya laundry Kak. Bagaimana caranya itu supaya bisa terjun atau bisa berani ke dunia digital? Oke, jadi ini tuh Lolita membuat aplikasi mobile untuk pemesanan sama
tracking cucian, baru menggunakan juga media sosial untuk promosi sama layanan pelanggan. Kemudian bisa juga membuat menggunakan pembayaran secara digital begitu. Nah, sekarang untuk influencer marketingnya. Nah, untuk influencer marketingnya itu yang pertama kita kerjasama dengan brand fashion lokal. Nah, yang kedua kita bikin hashtag mengenai laundry bersih. Nah, yang ketiga itu bikin case sponsor mengenai bersih bersih laundrita. Bagus dari vlogger gaya hidup. Bagus ini kalau dia bisa juga nah jelaskan ke cara-cara merawat baju agar awet. Nah, bisa dijual skripsi nama laundrita di situ. Nah, yang keempat itu kita bisa ada kerjasama beauty influencer untuk review layanan laundry gitu. Nanti sibuk hari ini. Iya, lagi banyak sekali kegiatan. Baru udah sempat ngurus cucian. Sama, saya juga. Tapi untung ada Laundrita, coba lihat ini. Apa itu? Ini toh Instagram Laundrita, bisa dipesan di layanan laundry langsung dari DM. Canggihnya. Bagaimana caranya? Gampang, tinggal dia kirim pesan, baru jenis layanan yang mau dipakai ini, baru terus nanti adminnya tuh kita balas nih, dibilang berapa harganya dan cara bayarnya. Wah, praktis sekali. Ada antar jemputnya kan? Ada. Nah, bisa dipilih tuh waktu penjemputan dan pengantaran di DM juga. Coba kalian story-storynya. Ada promonya. Iya, ada. Bagus ini. Ada juga tips merawat baju di highlightnya. Iya, tiap minggu itu tuh ada promo baru. Makanya harus selalu cek di story-nya tuh. Oke, saya follow nanti nih laundry deh. Karena ada juga hashtag laundry Makassar, kita pakai itu kalau upload foto baju bersih tadi. Iya, bagus itu. Nanti bisa kita dapat di post dari Laundrita kalau bagus fotonya. Terima kasih ya, Sama-sama, nanti ayo kita sebarkan ke teman-teman yang lain. Terima kasih.